Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, untuk selanjutnya ini sudah ada 2 yang raise hand. Silakan untuk Umu Lulu. Silakan untuk bertanya langsung dengan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Lulu, boleh memperkenalkan diri dari mana? Dari Lampung, Ustazah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ana dari Lampung. Ingin bertanya, sekarang dengan semakin tuanya zaman, perzinahan itu sudah merajalela Ustazah di kampung-kampung ataupun di perkota. Jadi sikap kita ketika memang ada di antara saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, ada yang terkena tetapi pergaulan bebas dan sampai hamil atau menjadi anak orang, kemudian dengan awamnya orang tua mereka dinikahkan walaupun masih usia sekolah SMP atau SMA gitu. Bagaimana sikap kita menyikapinya Ustazah? Kita tahu akan hal itu, tapi ketika kita akan mengungkapkan itu kepada saudara kita atau tetangga kita, itu rasanya berat banget seperti itu Ustazah. Karena itu dapat kemungkaran seperti itu. Karena Ustazah, kami ini di kampung, cuma kondisinya sebelah kanan kiri tetangga itu udah pergaulannya kayak itu. Jadi kalau menikahkan anak itu kalau sudah hamil, mereka di usia sekolah SMP atau SMA Ustazah, itu bagaimana sikap kita sebagai orang yang tahu hukumnya, tapi kita belum bisa gitu untuk ini loh begini itu seperti apa gitu Ustazah. Mohon itu aja Ustazah, mohon bimbingannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Lulu, barakallahu fi umriki wa barakallahu fi hayatik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk Umu Lulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Umu Lulu untuk terus berjuang ya di tengah banyaknya kemungkaran yang ada di kampungnya ya, Masya Allah. Dan semoga Allah menguatkan Umu Lulu untuk menjadi sebuah cahaya gitu ya, Masya Allah, di sebuah kegelapan, Masya Allah. Baik, Umu Lulu yang saya cintai karena Allah, ketika Allah mentakdirkan kita berada di sebuah lingkungan yang mungkin belum sesuai dengan harapan kita, kan kita harapannya yang namanya lingkungan itu baik ya, karena pastinya banyak atau sedikit lingkungan itu akan sangat mempengaruhi anak-anak kita, pasti itu, pasti. Cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi anak-anak kita. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah ditakdirkan oleh Allah tinggal di sebuah lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka pertama kita syukuri dulu, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, pastikan tidaklah Allah itu mentakdirkan kita dengan sesuatu, pasti di situ ada hikmahnya. Ya. Kenapa Allah takdirkan Umu Lulu berada di sebuah kampung, di situ banyak kemungkaran, pasti ada hikmahnya. Allah ingin memberikan kesempatan yang banyak kepada Umu Lulu untuk bisa berdakwah di sana, ya, untuk bisa berdakwah. Maka yang saya berpesan kepada Umu Lulu, jangan tinggalkan yang namanya majelis ilmu. Karena kalau kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki ilmu, maka apa yang akan kita berikan, ya kan? Sama halnya ketika kita tidak punya air, maka apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, ya. Jadi Umu Lulu bekali Umu Lulu dengan ilmu agama agar apa? Diniatkan untuk memberikan manfaat ya kepada siapa? Kepada masyarakat sekitar. Nah, kalau alhamdulillah Umu Lulu sudah punya nih, misalnya, oh ya saya sudah tahu itu sebuah kemungkaran, perzinahan itu adalah dosa besar, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sedikit demi sedikit, ya. Karena kalau kita membiarkan sebuah kemungkaran itu juga tidak baik. Maka sedikit demi sedikit Umu Lulu mulai berdakwah. Ya. Jangan sampai kemungkaran yang ada di kampung itu kita yang tahu nih. Kemudian di situ ada kemungkaran, kita biarkan saja. Jangan. Kenapa? Karena nanti kalau adab datang, waliyadzubillah, maka semua yang ada di kampung itu kena, termasuk orang yang tahu, tapi dia diam, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, dan ini lebih ngeri lagi gitu loh. Nah, kalau misalnya tadi Umu Lulu bilang, tapi saya ndak enak kalau harus berkata kepada
tetangga saya gitu ya. Minta kepada Allah agar Allah kuatkan Mululu, ya Allah, wahai Robku, saya tahu di sini banyak kemungkaran. Wahai Robku, saya tahu di sini banyak tetangga-tetangga saya menikahkan anaknya padahal anaknya sudah hamil duluan. Ya Allah, itu saya tahu itu dosa. Ya Allah, berikan saya kekuatan dengan caramu seperti apa, tunjukkan kepadaku bagaimana cara berdakwah dengan kelembutan, bagaimana cara berdakwah yang yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Minta sama Allah, nanti Allah kasih jalan. Dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla di setiap saat, karena barang siapa yang bertakwa maka Allah akan kasih solusi. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi tidak bisa kita mendiamkan terus ya kemungkaran yang ada di sekitar kita ya, dan juga doakan, jangan lupa mendoakan ya tetangga kita, kanan kiri kita, anak-anak tetangga kita. Ya Allah, jagalah anak-anak tetanggaku, jauhkan mereka dari yang namanya perzinahan, jauhkan mereka dari namanya maksiat. Itu yang bisa kita lakukan ya, berdoa, mendoakan, dan berdakwah. Sudah. Jadi dua itu yang harus dipegang. Karena memang subhanallah kalau kita lihat dalam surah Al-Asr ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kalau kita enggak mau jadi orang merugi, maka kita harus mengerjakan 4 poin ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua orang itu merugi kecuali 4. Orang yang beriman, orang yang beramal salih, dan menasehati ya, saling memberikan nasihat dalam kesabaran dan dalam kebenaran ya, Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.